Tapi kalau yang ekstrim ini seperti nanti saya peragakan ini harus pakai jarum emas, ya kan? Setelah dibuat pocongan nanti dikubur di pemakaman. Nah, ini pasien datang nih ke Ki Suro. Ya, pasien nih. Dia mau minta bantu misalnya kan. Ini menggunakan pelet ekstrim ini. Oh, ya gitu. Kan? Kenapa orang yang rajin beribadah masih bisa dipelet? Nah, ini lain ini faktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini tentang pelet yaitu pelet sadis takluki cinta dengan tragis. Dari judulnya udah agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Suro. Ki Suro, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Mas Oi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, makin muda aja kayaknya. Sehat ya Ki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa main lagi ke Kumis ya. Iya. Ki, dengar-dengar nih kan Ki Suro masih bolak-balik luar negeri nih. Masih. Malaysia terakhir. Ya, Malaysia, Singapura. Ini udah berapa tahun nih kira-kira sibuk bolak-balik ini? Kalau saya mulai masuk ke luar negeri itu 2013. 2013 dulu. Udah mulai itu ya? Iya. Awal pertama keluar negeri itu ngapain? Di daerah mana maksudnya? Singapura. Awal pertama dulu Singapura. Jadi ada pasien diabetes. Diabetes Mas? Iya, diabetes. Oh, kirain urusannya pelet sama ini nih ya, kan? Awalnya itu. Oke. Berapa hari di situ kan banyak rekan-rekan keluarga mereka. Sekalian nih gitu? Sekalian. Akhirnya lama juga di Singapura. Alhamdulillah ya Ki, kalau ya, bisa nolongin orang mah ya. Kira-kira kalau yang diabetes ini saya pengen tahu diapain Ki? Metode saya metode hikmah ya. Artinya hanya doa dan air putih saja. Tidak ada body touch, artinya tidak ada sentuhan, tidak ada herbal, hanya air putih dengan doa hikmah. Gimana kelanjutannya itu pasti? Alhamdulillah. Membaik ya. Waktu itu kalau nggak salah 480 gulanya. Oh iya. Gula ibu itu kan. Alhamdulillah turun dan sehat. Alhamdulillah. Ki, berarti kalau akhir-akhir ini di dunia permistisan Ki Suro masih ngobatin orang aja ya? Ya saya semua ya, jadi tidak ada spesialisasi. Jadi saya tidak menspesialisasikan saya itu apakah untuk pengobatan saja atau untuk pengasihan atau untuk body protector, untuk keselamatan, tidak. Jadi semua apapun masalah umat ya dilayani. Okay. Berarti palu gada ya Ki ya? Palu gada, apa lu mau pala ada. Oke Ki, sebelum lanjut ke pembahasan kita soal pelet, boleh tahu nggak Ki, ini akhir-akhir ini pandangan Ki Suro ini tentang bencana alam di Indonesia seperti apa? Tentang bencana alam. Kayak banjir kemarin atau ya banyak lah ya kan. Iya, Menurut Ki Suro gimana tahun 2025 ini gitu? Saya lupa kemarin ada saya tentang prediksi 2025. Iya, sesuai nggak? Iya, memang air ya, dominan masalah air, bukan masalah gunung meletus, api bukan. Jadi masalahnya masalah air. Kebanyak, berarti mendekati atau Iya, sama ya? mendekati. Ini faktor alam ya, faktor alam. Jadi memang panas, iklim global ini berubah. Ya. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya Ki ya. Ya mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pelet boleh kita lihat nih Ki Suro nih ada video-videonya yang lagi ngobatin orang ya bisa dibilang ya. Boleh di roll dulu? Oh ya, testimoni soal pelet. Iya. Oke, boleh silakan. Ini testimoni dari Ikhwan tentang ini minyak silukan bukan. Kalau tadi ilmunya. Oke, minyak. Kegedean. Ya, saya kan
berkaitan dengan pekerjaan kantor, waktu itu saya kerja di kantor ya. Iya. Dapat minyak dari Kiai kan, minyak silukan kan, saat saya pakai. Sampai satu masa ada istri orang sampai mengatakan ke saya, "Bang, bawa aja saya kemana ke Bang?" Oh, istri orang itu ngajak. Istri orang. Karena ada urusan bisnis sama suaminya, Nah, kurang beres lah gitu. Iya. Waktu itu suaminya nggak ada. Di sini saya bertamu kan, tapi di luar. Iya. Di luar. Sampai mungkin istri kesal suami lagi gimana ya, iya. terucap saya gitu. Ah, Dengan nada serius. ah, ah. Tidak ketawa, dibicara serius. Ya. Bawa aja saya Bang kemana kek. Sampai seperti itu. Wah, Istrinya, istri orang itu. istri orang. Bahaya kalau istri orang. Istri orang itu. Istri orang. Bahaya kalau istri orang. Jangan. Tidak. Makanya saya punya kontrol. Iya, jangan. Ini hanya testimoni saja bahwa minyak silukan memang ajib. Ajib minyaknya itu ya. Minyak. Itu baru minyak standarnya dulu ya. Oh, minyak standar ya. Apalagi sekarang udah ada mani gajah, ada segala macam. Lebih gila lagi. Iya, minyak silukan sekarang ada mani gajahnya. Iya. Ada bulu perindu, ada daun lonte emas. Wah, VIP ya. VIP. Cuman jangan istri orang loh. Tidak. Kalau janda, gadis, bungkus. Tapi kalau istri orang jangan. Ngeri. Ampun. Ampun. Nah itu, para pemirsa dengar bagaimana gilanya minyak silukan. Padahal itu standar ya, yang awal dulu kan, Awal. minyak tahun 2017 kan. 2017-an. Nah ini yang sekarang yang versi terakhir lebih gila lagi, ya kan? Yang berminat bungkus. Gimana ceritanya itu? Oh, sudah tergila-gila. Apa ni, saya hari lahir saya, dia bagi wang untuk beli hadiah. Mantap kan? Dia tiap hari message, nak ketemu. Dia bagi wang juga. Tak minta tau wang. Dia tak minta, saya tak minta dengan dia, tapi dia bagi wang. Itu kata saya dulu, sabar saja. Ya, Kerjain sabar. Jangan Dia, nanti lama-lama mabuk dia. dia mabuk. Sebab dia dah bagi wang 2 kali dah dalam sebulan. Alhamdulillah. Dalam sebulan 2 kali. Nah, kalau udah dibagi uang tuh, transferlah ke aku ini. Belum cukup. Oke. Tadi kita udah lihat kayaknya testimoni pasien tuh ya, Ki. Ya, itu testimoni pasien yang menggunakan minyak pelet silukan-lukan. Oh, silukan-lukan tuh namanya ya. Ini seperti ini. Waduh. Apa tuh Ini fungsinya? ya ilmunya ilmu silukan-lukan. Ini asli ilmu Muara Enim ya, dari daerah Muara Enim. Dan saya buat jadi parfum untuk pelet. Nah, itu tadi testimoni pertama itu Iwan saya 2015 kalau nggak salah jumpa saya dulu. 2017 dia minta minyak ini, dia pakai. Nah itu tadi efek dari menggunakan minyak ini, istri orang pun gila dibuatnya. Padahal dia nggak ada niat loh, nggak ada niat mau ganggu istri orang, tidak lah, istri kawan dia kan. Tapi efek dari vibrasi pengasihan pelet minyak silukan-lukan ini, nah bikin menjadikan istri temannya sendiri bucin. Itu Ki Suro bikin sendiri. ini saya bikin sendiri. Itu yang testimoni tadi itu minyaknya masih polos, artinya masih parfum saja. Kalau yang versi sekarang kan ini ada mani gajah, ada bulu perindu, ada kayu adam sejodo, kayu asik sekampung, ada di-upgrade berarti ya. daun lonte mas. Daun lonte mas itu punya Thailand, dari Thailand. Nah itu. Jadi saya kolaborasi dengan media alam dan tetap ilmunya ilmu silukan-lukan. Berarti ya kan?
dia campur lagi. Nah, campur lagi. Yang 2017 yang original aja seperti itu, apalagi yang sekarang. Nah, kalau yang kedua tadi itu orang Malaysia, pasien saya di Malaysia. Yang cewek ya tadi. Ya, cewek. Dia sudah diputus sama pacarnya. Sudah kalau nggak salah sudah 8 bulan lost contact. Semua akses diblokir. Handphone, sosial media diblokir semua. Dan dia minta bantu saya untuk bagaimana supaya pacarnya kembali lagi ke dia. Saya kerjain, ya alhamdulillah. Artinya pacarnya udah balik lagi ke dia dan menjadi royal. Menjadi royal. Oh, itu ya. Duitnya keluar banyak tuh. Nah, itu. Oke Ki, kan kita udah sering banget nih Ki Suro mampir ke sini ngomongin pelet. Kira-kira ada nggak sih istilah pelet itu yang Ki Suro orang-orang belum pada tahu nih? Boleh di-share sedikit nggak? Apa itu maksudnya? Maksudnya pelet itu yang orang nggak tahu. Pada dasarnya kan pelet itu untuk pengasihan. Iya. Tapi ada nggak istilah lain pelet itu seperti apa gitu? Yang kira-kira orang lain banyak yang nggak tahu gitu. Sebetulnya ilmu pelet ya, ilmu pelet. Ilmu pelet itu adalah salah satu ilmu ya yang jika kita ritualkan sesuai dengan kaedahnya, itu akan membuat target yang tadinya mungkin nggak ada cinta, nggak ada rasa, atau bahkan tadi target itu tadi benci sama kita, ujung-ujungnya dia cinta dan bucin. Kalau kita ritualkan menggunakan ilmu pelet, artinya boleh dikatakan pelet itu cinta paksaan. Gitu. Ya kan, itu cinta paksaan. Artinya orang yang dari tadinya nggak ada rasa kan akhirnya jadi cinta seperti itu. Tapi pelet yang paling ekstrim itu pelet apa Ki? Yang paling berbahaya gitu? Indonesia ini banyak pelet, ya kan? Apa namanya itu? Keilmuan-keilmuan untuk pelet di setiap daerah di Indonesia ini pasti ada. Dan setiap daerah itu mempunyai ilmu-ilmu pelet andalan, ya kan? Jadi semuanya oke kok, asal dikerjakan sesuai dengan kaedahnya, sesuai dengan pakem, ya kan? Baik itu dari jalur kiri atau itu dari jalur kanan, ya kan? Seperti itu. Tapi bisa nggak sih Ki, kira-kira ilmu pelet ini menurut Ki Suro dijelaskan dengan logika? Bisa, tapi yang saya jelaskan yang jalur kanan nih, jalur langit. Oke, nggak Yang apa-apa. jalur langit. Minimal sobat-sobat kumis di rumah Ya, tahu cara kerjanya gitu. ini saya gunakan jalur langit ya. Saya tidak menggunakan jalur kiri. Artinya ada amalan. Ada amalan, ada doa yang kita mohon langsung ke atas. Mohon langsung kepada Allah. Mahabbatamini. Ini saya kasih potongan ayatnya. Mahabbatamini, cinta kepadaku. Ya kan? Kita minta sama Allah ini. Ya kan? Kalau jalur kanan ini minta langsung kepada Allah. Kalau kita minta sungguh-sungguh dan persyaratan yang lainnya oke, insya Allah kabul. Karena di dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti ku beri, ya kan? Tapi syarat berikutnya kerjakan perintahku, jauhi laranganku. Itulah syaratnya, ya kan? Kelanjutannya ya. Kelanjutannya. Jadi kalau kita minta dan persyaratan kita yang lain oke, Insya Allah kemungkinan kabul itu lebih besar. Tapi beresiko nggak sih ke si pasien ini ketika minta sesuatu dikerjakan gitu sama Ki Suro? Maksudnya si pasien ini kan minta melet seseorang. Ada resikonya nggak? Sama saya itu kalau ada pasien datang minta bantu untuk pelet seseorang, akan saya tanya detail. Detail, oke. Akan saya tanya detail, rinci. Kamu sudah punya istri apa belum? Orang itu sudah punya suami apa belum? Kalau pasien ini laki-laki kan, ya kan. Saya harus tahu status sosial dulu. Backgroundnya lah ya. Jangan sampai nanti istri orang, paham? Yang ini oke lah dia duda, tapi mau melit istri orang misalnya, ya kan? Nggak boleh lah, nggak baik itu. Berarti emang ada Jadi pakem-pakemnya. boleh kita menggunakan pelet. Nanti kan kita minta sama Allah. Lah kalau kita minta sama Allah tapi yang kita minta ini tidak baik, di mata Allah ini melanggar, nggak akan kabul.
Yang pertama nggak akan kabul. Ya mending kalau nggak akan kabul. Kalau celaka kita nanti. Ya kan? Dikabulkan tapi kita celaka nanti. Oke. Jadi harus ada rambu-rambu. Tidak semua pasien yang minta pelet kan saya layani. Nggak semua diterabas lah ya. Iya, enggak. Bukan berarti ya saya kan praktisi ya. Sisi ekonomi yang dicari ya. Uang yang dicari, tapi tidak semuanya saya demi uang saya, misalnya demi uang saya halalkan segala cara, tidak. Tapi menarik nih Ki pembahasannya. Ketika orang yang dipelet, kalau nggak kasarnya begini, kenapa orang yang rajin beribadah masih bisa dipelet? Nah ini lain ini faktornya. Ibadah kepada Allah urusannya. Oke. Ya kan? Lah kita mau pelet orang itu juga kita pakai jalur langit. Ya, oke. Ya kan? Allahumma juga, Allahumma. Ya kan? Ya Allah aku mohon kepadamu. Ya kan? Artinya kita pakai jalur langit juga. Ya kan? Ya. Nah, orang itu bisa kena. Tergantung target itu. Ya, walaupun target ini misalnya dia, ini bukan saya apa istilahnya itu merendahkan nilai ibadah, tidak. Ya. Orang itu taat beribadah. Misalnya kan, dia ibadahnya taat, rajin, sholat, rajin ngaji, entah apa sedekah, ya kan. Oke. Itu tidak menutup kemungkinan dia nggak bisa kena, bisa kena. Apalagi jalur kanan. Apalagi jalur kanan, karena kita mintanya sama Allah. Kalau dia pakai jalur kiri, belum tentu bisa masuk. Oh begitu. Paham nggak? Paham. Oke. Kalau jalur sama-sama jalur langit, Iya. Berarti emang baik ketemu baik gitu ya Iya, intinya. iya. Tapi ada nggak sih pantangan tersendiri bagi si pasien ketika menggunakan pelet ekstrim ini gitu maksudnya? Kalau saya ini banyak ya jenis-jenis ilmu-ilmu pelet yang saya pakai ya. Tapi tidak semua pasien itu saya kasih pelet yang sama, ilmu yang sama, tidak. Saya akan melihat tingkat permasalahannya seperti apa, terus ekonominya seperti apa. Karena ini akan terkait dengan mahar kan. Ya kan, kalau kira-kira orang ekonominya kurang mampu, tidak akan mungkin saya berikan pelet yang ekstrim. Karena pelet ekstrim itu maharnya tinggi. Seperti itu. Dan saya lihat juga tingkat kepitalannya nih. Pital nggak dia nih mau melet orang ini. Kalau hanya istilahnya bujang gadis baru masih mahasiswa sama mahasiswa terus mau minta pelet ekstrim, nggak akan saya kasih. Ya kan, karena belum matang. Tapi kalau misalnya ini ada satu keluarga terancam cerai, ya kan, terancam cerai, ya, tapi istrinya atau suaminya minta tolong supaya jangan sampai cerai, mereka sudah punya anak. Kalau saya lihat ekonomi mereka juga tinggi, akan saya kasihkan, saya kerjakan pelet yang ekstrim, ya kan. Tapi kalau ekonomi mereka tidak tinggi, saya kasih juga, tapi yang tidak ekstrim. Jalur langit juga. Jadi seperti obat, ada obat generik, ada obat-obat yang khusus. Paten lah ya. Yang obat paten, ya kan? Seperti itu. Oke, berarti ritualnya sendiri seperti apa? Ini jangan-jangan barang-barang di sini nih buat Kisworo praktekin nih. Ya, ini salah satu yang ekstrim. Oke, sebelum kita masuk sini, apa yang membedakan gitu maksudnya? Kalau jalur langit yang tidak ekstrim, kita hanya duduk di sejadah saja. Oke. Duduk di sejadah, paling kita pegang foto orang itu. Foto target, foto pasien kita pegang. Hanya selesai di sejadah saja. Tapi kalau yang ekstrim ini seperti nanti saya peragakan ini harus pakai jarum emas, ya kan? Setelah dibuat pocongan nanti dikubur di pemakaman. Di mana ada pemakaman umum, di tanah pemakaman umum itu, nah pocongan tadi ditanam di situ, dikubur di situ. Tentunya bukan di atas makam lah ya mungkin. Bukan. Jadi mungkin di samping makam-makam itu, pokoknya di area makam. Area makam, ya. Area halaman makam itu. Oke Ki, untuk lebih jelasnya mungkin Sobat Kumis di Ro mau tahu gimana cara kerjanya. Oh ya, ini salah satu yang ekstrim ya. Apa nih, yang Ki? ekstrim ya. dimajuin. Misalnya kita ada pasien misalnya, siapa yang bisa diperagakan? Oke, bisa ada satu kru masuk. Gimana nih Ki? Oke. Berdiri apa? Berdiri aja. Berdiri di sini aja ya.
Ngadep sana, ngadep kamera aja. Ini misalnya pasien kita ya. Oke, ini pasien. Ini pasien datang nih ke Kisuro. Iya, pasien nih. Dia mau minta bantu misalnya kan. Ini menggunakan pelet ekstrim ini. Oh ya gitu. Kan? Ini pertama saya ukur benang merah dulu. Coba ini. Kamu pijak. Pijak pakai kaki kanan. Kaki kanan. Oke. Kuat ya. Jangan sampai lepas. Lepas tuh. Oke. Kamu pijak semua aja, pijak semua. Oke. Nah ini kita ukur dulu tingginya, karena ini benang ini nanti digunakan untuk ngikat pocongan nanti. Dan harus benang merah emang? Harus benang merah, karena ini unsur energi untuk pengasihan. Oke. Nah, kita ukur tinggi badan dia seperti ini, tapi ini ada bacaannya dia. Kisuro yang baca ya? Dia yang baca. Oh, dia yang baca. Nanti saya bimbing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya begini, bukan aku mengukur tinggi badanku, tapi aku mengukur tinggi badan si target itu siapa. Nah, ini nanti saya jelaskan untuk apa benang ini, kenapa harus diukur. Nah ini seperti ini, udah dapat seperti ini, ini dipotong. Udah Mbak. Terima kasih. Makasih. Nah ini udah benangnya udah dapat kan? Nah, saya siapkan apa nih? Foto, ya. Foto dulu nih. Ini foto. Foto dari si target dan si pasien. Katakan ini foto target tadi. Ya, cewek ya. ya. Foto ceweknya. Ini foto cowoknya. Ya kan? Nah, ini saya oles dulu. Saya oles dengan parfum merah. Ya kan? Parfumnya pun harus merah. Parfum pun harus merah, ya kan? Nah, kita oles dulu. Ada nggak sih penjelasan tersendiri, Ki? Maksudnya kenapa harus merah? Ya, karena dia akan menimbulkan energi semangat, energi cinta. Oh. Okay. Kalau kita pakai benang warna hitam, lain lagi urusannya. Gelap dong. Gelap ya. Nah, ini karena ini melambangkan energi semangat, energi cinta. Nah, kita pakai. Tapi kita tidak menggunakan darah, ya kan? Karena jalur kanan. Itu ya kita menggunakan jalur kanan. Nah ini dua foto ini tadi, ya kan? Nah, kita tangkupkan begini. Oh, digabungin. Nah, ini di belakangnya ada itu tulisan. Ada. Oh, apa itu, Ki? Ada nama pasien kita yang perempuan, tanggal lahir. Ini nama targetnya yang laki-laki, tanggal lahir. Itu harus pakai bin. Ya, ini binti, nama ibunya, bukan nama bapaknya. Jadi urusan supranatural kalau menggunakan nama itu biasanya setelah nama pasien atau nama target yang kita gunakan nama ibunya. Oh, gitu. Bukan nama bapaknya. Ini urusannya. Oke. Nah, ini setelah ini saya tangkupkan. Ini masuk ke situ. Bisa di zoom ya? Boleh di zoom sedikit di tangannya Kisuro. Nah, ini. Ya kan? Oh, itu jarum ya? Nah, ini jarum. Ini jarum emas, ya kan? Nah, foto ini tadi dari dadanya, dari jantungnya istilahnya, ini saya tusuk, ya kan? Saya tusuk seperti ini. Nah, kita tembuskan ke kepalanya. Kita tembuskan ke kepala. Jadi foto ini harus sama ukurannya. Artinya begitu kita nusuk foto, salah satu foto ini misalnya foto perempuan, dada perempuan itu artinya dada laki-laki juga kena. Jadi maksudnya di sini menyatukan antara hati dan pikiran mereka jadi satu. Filosofinya seperti itu. Filosofinya seperti itu. Ini bukan santet yang mau membunuh, bukan. Walaupun dia menggunakan jarum, tapi ini menggunakan jarum emas. Emas itu lambangnya ya lambang keindahan. Dan itu emas yang biasa digunakan buat susu. Ya, bukan ini sih? emas yang biasa dipakai untuk susu. Oh. Ya kan, artinya mereka ditusukkan antara hati dan pikiran mereka ini disatukan dengan jarum emas ini dengan jarum yang untuk kita pakai untuk susu. Biar antara mereka berdua ini muncul cinta kasih, rindu kasih, tunduk kasih seperti itu. Oke. Nah, ini setelah ini begini, saya siapkan kain kafan. Ini misalnya kain kafan ya. Ya. Tapi ini kita gunakan tisu. Oke. Ya kan? Nih, misalnya ini kain kafan. Foto tadi saya letak di sini. Letak di sini. Ini begini. Ini saya buat pocongan. Digulung, ya kan? Digulung seperti ini.
artinya diikat seperti kita mau buat pocongan kan. Jadi dua orang ini terikat di dalam kain kafan, satu kain kafan, ya kan. Ini tapi agak serem ya Ki maksudnya. Iya, ini hakikatnya maksudnya itu mereka ini bersatu dan insya Allah jika dikabulkan Allah hanya maut yang memisahkan mereka. Oke, paham sampai ini situ. Maksudnya seperti itu, bukan mau membunuh, tidak. Ini menyatukan mereka, artinya mereka hanya terpisah karena maut, ya kan? Ya, seperti itu. Bukan kita mau membunuh mereka, tidak. Nah ini tadi benang tadi kita ukurkan di sini, kita lilitkan di sini, ya kan? Nah ini ada bacaannya nanti, ya kan? Ada bacaannya wa tasimu bihablillahi, janganlah kamu tercerai-berai. Artinya janganlah kamu tercerai-berai, berpegang teguhlah pada tali Allah. Nah, itu ayat yang digunakan wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ya kan? Itu ayat yang digunakan. Tapi muncul akhirnya pertanyaan seperti ini Ki. Namanya ini dua orang yang berbeda gitu ya, menjadi satu. Kan adalah proses dalam bersamanya nanti nanti kita satukan lagi ya. Ujung jadi tali ini sebagian diikat di bagian bawah, sebagian diikat di bagian atas, tapi satu tali. Nggak diputuskan. Artinya mereka berpegang teguh, terikat dengan tali Allah istilahnya. Janganlah kamu bercerai-berai, itu ayatnya itu, ya kan? Nah ini seperti ini, sudah selesai seperti ini, saya oles lagi dengan parfum merah tadi, ya kan? Ini melambangkan semangat cinta, ya kan? Oh iya merah ya? Merah dia, parfumnya merah. Seperti itu, ya kan? Ini sudah selesai, baru saya ritualkan. Sudah selesai, baru saya sholat hajat dulu. Ini saya setelah sholat hajat, ini saya letak di sejadah, ya kan? Baru saya ritualkan. Kalimat inti dari ilmu ini saya sebut pelet syahadat. Karena kalimat inti yang digunakan untuk pelet ini adalah 2 kalimat syahadat. Oh gitu. Jadi 2 kalimat syahadat itu fungsinya banyak sekali, ya kan? Salah satunya ini untuk menyatukan orang. Nah setelah ini saya ritualkan, satu malam aja, satu kali aja, selesai, baru saya cari kuburan yang tanah pemakaman, ya kan? Di mana area tanah pemakaman, duduk di situ, kita kirim-kirim doa Fatihah dulu untuk semua orang-orang yang di makam itu, yang di sekitar makam kita doain dulu orang yang dimakamkan di situ semua. Sudah selesai, baru kita buat lubang, ini kita masukkan, kita tanam. Ada filosofinya Ki? Iya itu tadi, filosofinya mereka hanya terpisah karena ajal. Jadi tidak akan pisah karena yang ini selingkuh, tidak akan pisah karena istri atau suami selingkuh, tidak. Oh gitu, sekuat itu berarti? Iya, sekuat itu. Jadi mereka hanya pisah karena ajal. Makanya ini harus diikat pakai benang. Kenapa benang merah ini tadi? Perhatikan, setiap ada orang meninggal, sebelum gali kuburan, pasti badan jenazah ini diukur dulu pakai tali. Oke. Ya kan? Nah, sepanjang ini badan tali ini baru lubangnya digali sesuai tali. Iya, buat ngukur kan. Ya, buat ngukur. Nah, inilah benang ini. Jadi sepanjang itu kita ikatkan di sini. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau sudah kita ritualkan ini dengan cara yang benar, sesuai dengan pakem, sesuai apa yang disampaikan, diajarkan guru, insya Allah kabul. Dan ada yang datang ke Kusuro untuk minta ini? Banyak. Tapi ya saya lihat dulu kasusnya seperti apa dulu. Kalau cuma anak remaja mau minta seperti ini tidak saya kasih. Atau mahasiswa mau melet pacarnya mau minta seperti ini enggak saya kasih. Karena kedewasaan mereka masih kurang. Ya kan? Tapi kalau urusan keluarga memang mau nikah betul, kita lihat usia mereka
sudah oke untuk nikah, terus ekonomi mereka, kalau mereka nikah nggak ada permasalahan, kita nilai secara logika memungkinkan kalau mereka menikah, baru saya berikan pelet syahadat ini, ya kan? Berarti Dan ini mahal, seperti itu. balik lagi itu mahal ya. Mahal, karena tidak semua pasien yang minta pelet saya kasih ini. Bisa disebutin nggak Ki, kira-kira mahalnya? Apanya? Gitu. Mahalnya itu. Oh, mahal. Ya buat sobat kumis di rumah Ini ini. kalau ini saya kasih gambaran. Ini sekitar 20 sampai 30 Oh gitu. jutanya. 20 sampai 30 jutanya mahar. Kalau sanggup saya kerjakan. Kalau nggak sanggup saya kasih obat generik aja. Ya kan? Tapi apa namanya? Fadilahnya ya fungsinya sama untuk pelet juga. Tapi tidak se ekstrim ini. Berarti memang ini ada jaminan istilahnya dia menjadi pasangan itu sampai mati gitu ya. Iya, menurut pakem ilmu ya seperti itu. Tapi semuanya apa namanya? Wallahu a'lam. Tetap hanya begitu. Allah yang tahu. Iya. Tapi sesuai dengan pakem ilmu, insya Allah hanya mati mereka bisa-bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini sekali lagi saya katakan, inilah pelet syahadat. Kalimat yang digunakan adalah kalimat syahadat. Oke. Nah, itu. Ini yang dibilang-bilang tadi pelet sadis dan ekstrim itu Pelet ya. sadis ini yang saya pakai. Ada juga pelet-pelet lain, tapi tidak sadis seperti ini. Artinya tidak menggunakan media jarum lah segala macam. Hanya selesai di sejadah saja. Iya. Tapi media-medianya ini agak sulit nggak dicari kira-kira? Enggak lah, kalau jarum emas ini kan bukan cuma untuk susu saja. Kita bisa order kok ke toko-toko emas kan. Minta tolong buatkan jarum emas, ngerti. Oh, Orang-orang jual emas tuh ngerti. Kalau tolong buatkan jarum emas tapi ujungnya agak tajam ya. Bisa. Oh gitu Ki. Bisa. Iya. Seperti itu. Tapi ini pelet ekstrim dan sadis ini nggak pakai menggunakan perjanjian darah ya Ki ya? Enggak. Cuman Ini tadi kata saya tadi, ya. kita nggak pakai darah. Ya kan? Parfum berwarna Ya, merah. kita nggak pakai darah, tapi kita gunakan parfum yang berwarna merah. Kenapa parfum ini berwarna merah? Ini ada kemenyan merah. Ini saya gunakan menyan merah. Dan menyan merahnya ya sudah didoakan khusus itu. Oke, Kita tidak menggunakan darah ayam, darah apa tidak, karena kita jalur langit, ya kan? Seperti itu. Boleh cerita sedikit nggak Ki? Kira-kira orang-orang atau pasien yang sudah menggunakan ini, ada nggak kabar terkininya tuh? Istilahnya di tengah jalan ada masalah lagi gitu? Oh, nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Sampai saat ini aman-aman aja. Alhamdulillah, artinya ada banyak pasien yang saya kerjakan dengan seperti ini sampai sekarang mereka kekal. Alhamdulillah ya. Karena yang digunakan ini tadi, ya itu tadi kalimatnya syahadat. Itu yang digunakan itu. Tapi intinya cara kerjanya sama pelet gitu. Iya, sama. Dia menyatukan mereka. Ini intinya yang diikat pakai benang tadi, yaitu tadi, janganlah kamu tercerai-berai. Berpeganglah teguh pada tali Allah. Nah, itu ayatnya itu. Nah, seperti itu. Waduh, seru juga nih ngomongin pelet sama Kisuro. Ada aja hal barunya ya. Iya, seperti itu yang agak ekstrim. Ekstrim karena dia menggunakan jarum, ya kan? Boleh tahu nggak Ki, ini ilmu yang seperti ini Kisuro dapat dari mana? Saya punya guru ini. Ini assalamualaikum Kiai. Ini Kiai, kalau Kiai saya nonton orangnya ada di Jakarta juga, ya kan? Kiai ini ada di Jakarta, tapi Kiai asli Banyuwangi ini, ya kan ya. Nah, itu ada gurunya, dan ini ada di kitab hikmah, bukan dapat ilmu dari pohon. Artinya di dalam kitab-kitab hikmah itu ada ini. Memang mengajarkan itu. Ya. Ada. Untuk hal-hal yang memang sifatnya itu benar baik gitu. Iya betul. Kan tujuannya baik untuk menyatukan mereka, jangan sampai cerai kan. Seperti itu. Berarti ilmu pelet ini kan termasuk dalam ilmu pengasihan nih. Pengasihan ya. Dan dibilang ilmu pelet putih gitu ya. Namun pada kenyataannya banyak praktisi ini yang manfaatin ilmu pelet itu buat hal-hal yang nggak baik dan bertentangan nih sama norma agama. Ya itu tadi, kata saya tadi.
Jadi kalau ada yang minta bantu, ada pasien minta bantu ke saya, Ki tolong Ki, saya mau pelet orang itu supaya dia balik lagi ke saya atau dia jadi kekasih aku. Akan saya tanya detail betul. Kamu udah punya istri belum? Dia udah punya suami belum? Ya kan? Hubungan kamu seperti apa? Apa kawan kerja atau apa? Ya kan? Nah ini harus kita tanya dulu. Jangan sampai nanti dia sudah punya istri, minta peletkan istri orang, ya kan? Ya mau, tidak mau pasti saya kena getahnya. Oh iya Ki. Lah kita kan yang ngerjainnya kita, ya kan? Oh gitu. Apa kata langit nanti? Berarti tuh Ki Suro sebagai praktisi akan kena dampaknya Oh ya? pasti. Bisa dikasih tahu contohnya seperti apa Ki? Ya kita kan artinya intinya begini, artinya kita ada kerjasama dalam kejahatan, itu intinya. Ya. Kerjasama di dalam kejahatan, hati-hati ya. Sekecil apapun kejahatan yang kita buat, sekecil apapun kebaikan yang kita buat, semua ada balasannya. Oh iya. Nah, semua ada balasannya. Ini saya sebutkan. Innaha intaku miskola habbati min hordaling fataku pisorotin au pis samawati au fil ardi ya'ti biallah ya'ti biallah ya'ti biallah. Ini surat Luqman. Wahai anakku, apabila ada satu perbuatan walaupun sebesar jarah, walaupun itu dikerjakan di dalam batu, kita kerjakan dalam batu, semua orang nggak ngelihat, Allah pasti akan membalasnya. Nah, ini surat Luqman ini. Jadi saya sendiri ya harus berpegang ke situ. Biar nggak celaka lah nanti. Berarti emang pasien-pasien Ki Suro nih notabene emang ke filter ya, nggak semua orang gitu. Iya, iya. Tapi boleh saya tahu nggak ketika pasien Ki Suro datang nih kebanyakan orang-orang yang udah berumah tangga kah atau pacaran kah atau mungkin ada yang zaman sekarang gitu ya sesama jenis gitu. Maksudnya pernah datang ke Ki Suro. Kalau pasien saya itu kompleks, artinya ada yang remaja misalnya kan, yang pacaran lah istilahnya kan. Terus ada yang antara hubungan duda sama janda, ada yang seperti itu, ya kan. Ada yang suami istri, permasalahan suami istri. Tapi kalau misalnya cinta sejenis, saya nggak akan ngomong panjang. Begitu kata Pak, banyak yang masuk ke TikTok saya itu, DM saya, Pak bisa gak Pak mikat orang gini-gini, tapi kami ini cinta sejenis. Saya tidak mengatakan mereka salah cinta sejenis, tidak, terserahlah itu urusan mereka, tapi tidak akan saya layani. Silakan kamu minta bantu orang lain saja. Oh, iya. Nah, saya tidak mengatakan, oh ini kamu salah ini, masuk neraka, itu urusan mereka lah. Tapi kalau minta bantu saya tolak. Ya alhamdulillah laki kalau misalnya ditolak. Iya saya tolak, ya kan. Oke. Tapi pelet ini, cuman saya mau tahu nih, ampuh nggak sih kalau sama orang yang tidak kenal? Maksudnya? Maksudnya kalau kita mau melet orang, tapi cuman baru ngelihat dari jauh mungkin. Nah ini syarat-syarat pelet, minimal pasien dengan target harus pernah ngobrol. Minimal harus pernah ngobrol seperti ini. Lah, saya nggak kenal dengan Luna Maya, cuma lihat di TV aja Luna Maya atau Tamara Blazinski. Saya naksir sama Tamara, terus saya pelet, nggak akan kena. Gitu ya. Nggak akan kena. Iya, maksudnya. Itulah kenapa waktu kita mau melet orang itu kadang-kadang ada pelet yang menggunakan pakaian. Oke. Pakaian target tadi, yang pakaian baju dia yang pernah dia pakai tadi, kita ambil. Nanti baju pasien tadi kita ambil benangnya, benang baju ini tadi, atau kita gunting baju mereka berdua ini, ya kan, kayak tali sepatu. Nanti kita ikat. Lah ini juga wa'tasimu bihablillah ini, janganlah kamu tercerai-berai. Berpeganglah teguh pada tali Allah. Tapi mereka harus saling kenal. Nah, kenapa nih diambil pakaiannya? Karena di pakaian Bekas target pakai itu, ya. ada energi dia. Yang di pakaian pasien kita juga ada bekas keringat, ada energi dia.
dua-dua energi ini disatukan. Ya kan? Iya, iya. Nah, kalau dia nggak kenal, waktu kita ritualkan kan, kita pegang foto si A, foto si B ini, target itu belum pernah jumpa, belum pernah kenal. Energi yang dikirim ini nggak diterima di sana, karena mereka nggak saling kenal. Nah, artinya energi ini harus pernah ketemu dulu, harus pernah bersenggolan, artinya berdekatan, ngobrol seperti ini. Iya. Itu. Berarti kalau bisa dibilang nih, kalau jika rumah tangga dalam keadaan yang kacau atau hampir bubar gitu ya, Ya. pelet ekstrim yang tadi Kisuro bilang ini bisa menjadi jalan keluar gitu. Iya, yang ekstrim ini bisa. Kalau untuk menyatukan keluarga yang misalnya mau pecah, mau cerai misalnya kan, ataupun yang janda mau memikat duda, kalau memang memungkinkan mereka, saya gunakan pelet ini, ya kan. Saya pernah dengar ada namanya pelet puter giling, waktu itu Kisuro juga pernah ngejelasin. Mungkin ada nggak sih perbedaannya sama pelet yang sekarang lagi kita jelasin nih? Yang kita lagi bahas. Sama. Artinya seperti ini. Tadi ada testimoni ya. Testimoni yang saya kirim tadi, itu pasien saya ini tinggal di Jakarta. Daerah mana ya? Tanjung Priok ya? Jakarta Utara ya? Iya benar. Tanjung Priok. Cowoknya Palembang. Ini kalau dia nonton ketawa dia. Kisuro buka kartu ini. Tapi kan nggak disebutin nama kan? Namanya nggak saya sebut. Oke. Ya kan? Mereka hanya kenal di medsos. Medsos? Iya. Berarti hanya kenal di Facebook. Ngobrolnya pun lewat chat? Ngobrolnya lewat chat, terus pernah video call. Pernah video call kan? Iya. Nah, kan teknologi canggih, jadi pernah video call. Cewek ini ya mungkin kayaknya tertarik sekali sama cowok ini. Datang ke tempat saya. Ki, bagaimana Ki, saya mau cowok itu supaya dia datang ke sini. Ya kerjain aja, kata saya, pakai pelet. Tapi bukan pelet ekstrim. Karena saya lihat dulu, ini nggak memungkinkan saya kasih pelet ekstrim. Ya kan? Saya kasih pelet juga, tapi yang kelasnya bukan ekstrim, ya kan? Yang cuma selesai di sejadah saja. Saya kasih, waktu itu kalau nggak salah saya kasih amalan pelet batok, ya kan? Pelet batok, saya sebut pelet batok karena guru saya tinggalnya di daerah Batok. Guru saya yang ngasih ilmu itu tinggal di Batok, ya kan? Maka saya sebut pelet batok. Ada juga saya pelet cerih, karena guru saya tinggal di Cerih, Cerih Tegal. Ini kalau nonton dia ketawa dia pasti. Gurunya di beda-beda daerah gitu Ki? Iya, saya maaf ngomong itu kan, kita kan carilah ilmu ini sampai ke negeri Cina sana. Iya kan? Jadi di mana-mana saya keluar, kalau ada orang yang saya anggap mereka mumpuni, saya berguru kok. Jadi saya tidak pernah merasa saya sakti, tidak. Saya karena di atas langit masih ada langit lagi. Masih ada langit, benar. Nah ini yang kembali ke cewek tadi yang itu saya kasih pelet batok. Kamu baca ini, kamu pegang fotonya, kamu kerjain ini. Kalau bisa 10 malam. Oh gitu. Kerjakan 10 malam. Nanti saya bantu. Nah kebanyakan saya pasien harus kerja. Mereka harus minta dulu sendiri sama Allah, baru saya backup. Kalau mereka cuma duduk manis, nggak akan saya kerjakan. Oh gitu. Nggak mungkin Allah mau. Saya berdoa untuk pasien misalnya, ya kan? Pasiennya ongkang kaki, ngerokok, ngopi dia. Sementara saya harus ngamalkan itu untuk dia. Terus malaikat aja enak mungkin. Kata malaikat, ngapain kau minta untuk orang itu? Orang aja sholat enggak, dia minta sama Allah juga enggak. Terus kita yang minta 99% enggak akan kabul. Oh gitu. Nah begitu kalau saya. Ini pasien-pasien saya kalau nonton ini pasti nih seperti itu. Jadi saya nggak ada istilahnya terima beres. Nggak ada cerita sama saya terima beres. Kecuali yang ini. Ya kan? Tapi tetap saya kasih amalan juga dia. Amalan yang lain yang mengarah pokoknya memohon sama Allah. Nah kembali ke cewek tadi, dikerjakannya 10 malam ini. Ya 10 malam kata saya, kerjain 10 malam. 2 hari cowok yang dari Palembang itu datang ke Jakarta. Langsung ambil
kontrakan di dekat cewek itu. Bayangkan aja bagaimana ilmu bisa bikin orang mabuk. Ada testimoninya tadi, ada orangnya masih hidup kok. Kali kalau dia nonton ketawa dia. Nah itu. Nah itu setelah Ki Suro ngasih amalan 10 hari. 10 hari, 2 hari langsung. Dan itu dalam 2 hari itu terus dilanjutin nggak sampai 10 hari? Biasanya saya tekan langsung. Artinya walaupun misalnya 2 hari ini sudah terkabul, jangan berhenti, kerjakan terus sesuai kata kiai saya, kerjakan di 10 hari ya selesaikanlah 10 hari. 10 sampai genap 10 hari baru Iya selesai. begitu. Nah ini 2 hari selesai. Nah itu. Ki, ini kan banyak pakar spiritual yang menggunakan ilmu pelet sebagai media mereka bekerja nih. Maksudnya, apakah selalu beda ilmu pelet yang dipelajari per orangnya, Ki? Saya Antar praktisi. Iya. Ya beda-beda lah, tergantung siapa gurunya, di daerah mana mereka tinggal. Biasanya nggak ada yang sama. Ada yang sama, tapi kebanyakan ya setiap praktisi itu punya ilmu sendiri-sendiri. Jadi memang ya lain ladang lain belalang ya. Iya, gitu, betul. lebih ke situ. Ki Suro nih dari tadi kalau saya perhatiin tuh memang ilmunya kanan ya berarti ya. Ya saya Lebih ke pakai sono. jalur kanan, Nggak bisa kiri berarti. nggak mau. Iya. Ilmu mistis itu sebenarnya bisa di-upgrade nggak sih sebenarnya? Ya bisa di-upgrade, artinya kita kolaborasi. Berarti kayak tadi ya Kita semacamnya. kolaborasi. Oh. Ya kan. Ini tadi kan saya katakan untuk ilmu pelet syahadat ini, ya kan. Ini ayat yang digunakan, ayat utamanya ya syahadat. Ya syahadat. Hitungannya nggak saya kasih tahu jumlahnya berapa baca syahadatnya. Terus di samping syahadat ya ayat yang itu tadi, janganlah kamu bercerai-berai, berpeganglah teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, itu ayat itu dipakai. Tapi kalau orangnya misalnya tidak satu rumah lagi, mereka ini mau cerai tidak satu rumah lagi, Udah pisah lah ini harus saya putar giling. Saya gunakan ayat Luqman tadi. Ya kan surat Luqman tadi yang inna intaku ini yang ya'ti bi Allah. Allah akan mengembalikannya. Nah, ini kan dikolaborasi artinya ayat ini dipakai. Ya kan? Kalau misalnya oh ini dia tuh lari karena dia ini gila sama suaminya ini mabuk, nyangkut sama perempuan lain misalnya kan, perempuannya mungkin perempuan-perempuan yang mungkin kerja ya kurang bagus misalnya kan. Artinya kan ini harus saya pisahkan dulu. Orang dua ini harus saya pisahkan dulu, ya kan? Prosesnya jadi 2 step gitu ya. Nah, artinya ini dipisahkan dulu. Nah, maka saya pakai lagi ilmu untuk memisahkan ini, ya kan? Nah, itu hayhata lima tu adun, ya kan? Pisahkan mereka seperti langit dan bumi, pisahkan mereka seperti surga dan neraka. Baru setelah mereka bisa, kita tarik balik. Jadi memang ada stepnya. Ada langkah-langkah yang harus diambil tuh apa dulu. Iya kan, jadi baru aja saya kepikiran gimana caranya melet orang yang udah kepelet sama orang lain. Mungkin begitu caranya ya, 2 Iya, step harus itu dipisahkan. ya. Nah, ini nanti misalnya, oh ini suaminya ini lengket sama pokoknya yang perempuan itulah pokoknya kan. Nah, perempuan-perempuan ini biasanya menggunakan kekuatan mistis juga kan. Ya kan, saya cek dulu, oh ini suami kamu kena pelet ini. Saya bersihkan dulu peletnya. Yang misalnya pengaruh pelet yang terhadap suaminya ini atau terhadap pacar ini saya buang dulu. Bahkan kalau saya lagi otak nggak bagus, ilmu perempuan ini saya gosok habis dulu. Oh gitu. Iya, oh ini perempuan ini mikatnya dia, ini perempuan ini banyak ilmu ini nih, banyak susuk segala macam. Saya bantai habis dulu ilmunya. Biar laki-laki ini nggak tertarik lagi sama dia. Iya, biar nggak balik dulu. Iya kan? Pelet dari perempuan ini kita buang, kekuatan power pengasihan perempuan ini kita netralkan. Jadi laki-laki ini tidak tertarik lagi sama perempuan ini, baru kita putar giling balik. Nah, seperti itu. Berarti memang orang yang datang ke Ki Suro itu notabene macam-macam ya orangnya. Macam-macam. Ada nggak sih salah satu kisah unik yang istilah kata pasiennya Ki Suro nih ya unik atau lucu gitu? Kayak macamnya salah satunya mungkin tadi sesama jenis atau enggak kasarnya minta diskon deh Ki. Ada nggak orang-orang begitu gitu?
Ya kalau yang sejenis sudah saya kasih tahu tadi Iya. ya, nggak usah ngomong lama-lama pasti saya tolak, ya kan. Nah tapi kalau yang minta diskon ini, ya ada. Ini saya cerita ini ya, Iya, saya boleh, cerita. boleh. Saya punya pasien, ya kan. Saya punya pasien datang dari Lubuk Linggau, datang ke Jakarta, nggak punya duit. Saya kasih tahu. Saya ajarin kamu online saja, biar kamu nggak banyak keluar duit. Kalau kamu sini perlu ongkos, nggak, Pak Yai, saya mau jumpa langsung, nggak puas. Dia jual laptop anaknya, nangis dia tuh cerita sama saya, Pak Yai, saya datang sini saya jual laptop anak saya dulu untuk ongkos. Kamu tuh bodoh, kata saya. Kenapa begitu? Enggak, saya mau jumpa. Ini dia mau diceraikan suaminya. Udah jumpa saya jam 11, saya ajari. Jam 4 sore langsung berangkat lagi ke Kalideres, naik bus balik lagi. Sudah sidang kedua, mau cerai. Pas sidang ketiga, suaminya ngomong, Pak Hakim, saya mohon maaf, saya tarik gugatan cerai. Bagaimana? Orangnya masih hidup. Unik juga Jual tuh ya. laptop. Ada yang jual tabung gas, tahu nggak? Tahu. Tabung gas yang 3 kilo yang melon itu. Mau ke tempat saya, nggak ada duit, padahal sama-sama di Jakarta nggak ada ongkos. Itu nanti aku jual dulu tabung gas Ada, bukti chatnya ada sama saya. Waduh. Unik-unik ya. Makanya berarti. saya kalau sama pasien ini saya layani semua, mulai dari akar rumput, orang akar rumput sampai orang-orang jendela langit saya layani. Maka saya lihat dulu ini ekonomi mereka ini gimana. Kalau ekonomi mereka minus, saya kasih obat generik sesuai dengan ekonominya. Tapi kalau ekonominya tinggi, ya kan, misalnya menteri, istri menteri, nggak mungkin lah saya kasih generik. Berarti bisa dibilang asal tujuannya baik, Ki Soro mau Asal bantu. tujuannya baik, ya kan. Oke. Boleh Ki, terakhir nih buat sobat-sobat kumis di rumah, ada nggak sih pesan-pesan dari Ki Soro untuk masalah pelet ekstrim ini atau apapun lah? Ini untuk para pecinta kupas misteri ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang urgent, yang artinya sangat penting, sudah terancam misalnya keluarga mau bercerai, anak nanti bakal berantakan, lebih baik ya gunakan jalan pintas dengan metode ekstrim seperti itu. Oke. Baik, demikianlah obrolan kita dengan Ki Soro. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki Soro, makasih udah mau mampir di Kumis. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ki. Alhamdulillah. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dunia Lain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Kumis.